Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Semangat terus ya, belajar ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pendapatan nasional yang kedua. Soal yang pertama adalah, jika diketahui data pemasukan suatu negara, ada GNP, ada produksi perusahaan asing di dalam negeri, ada produksi warga negara di luar negeri, dan jumlah penduduk. Nah, dari data ini diminta berapa besarnya pendapatan per kapita negara tersebut. Ini ada 5 multiple choice-nya. Yuk kita jawab. Diketahui GNP-nya ada sebesar 90.000 miliar, produksi perusahaan asing di dalam negeri itu sebesar 24.500 miliar, dan produksi warga negara di luar negeri yang bekerja di luar negeri sebesar 13.000 miliar. Nah, jumlah penduduk suatu negara itu dihitung sebesar 20 juta jiwa. Ditanya berapakah pendapatan per kapitanya. Kita mencari dulu GNP untuk mendapatkan pendapatan per kapitanya. GNP sama dengan GDP ditambah dengan produk warga negara yang bekerja di luar negeri, dan kita kurangkan dengan produk warga asing yang bekerja di dalam negeri. Dari data tersebut, GNP-nya sama dengan 95.000 ditambah 13.000 miliar dikurangi dengan 24.500 miliar, maka GNP-nya dapatlah 83.500 miliar. GNP-nya kita untuk mempermudah nilai nolnya ya. Pendapatan per kapitanya kita masukkan GNP-nya. Jadi ini GNP-nya, dan yang ini adalah jumlah penduduknya. Maka nilainya setelah dibagi, dapatlah pendapatan per kapita sebesar 4.175.000. Nah, jawabannya kita lihat berarti A. Kita lanjut ke soal 2. Di sini diketahui ada fungsi tabungan ditunjukkan dengan persamaan S sama dengan min 3 juta ditambah 0,5Y. Nilai konsumsi otonomnya adalah, sini ada 5 multiple choice juga. Yuk kita jawab. Diketahui fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 3 juta ditambah 0,5Y. Berarti ini S0-nya atau konsumsi otonom, ini disebut dengan MPS. Yang ditanya adalah C0 atau A atau konsumsi otonom. Nah, kita jawab ya. S kita masukkan fungsinya S sama dengan min 3 juta ditambah 0,5Y. Nah, kita masukkan rumus awal C, Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan S-nya diketahui tadi adalah 0,5Y dikurang 3 juta. Boleh dibalik, nggak jadi masalah ya. Nah, setelah itu Y dengan ini itu sama variabelnya. Maka kita jadikan 1. Y ini 1 dikurang 0,5Y, maka dapatlah 5Y. Nah, C dikurang sisanya ini min 3 juta. Maka 0,5Y sama dengan C dikurang 3 juta. Maka C dapatlah fungsi konsumsinya 3 juta ditambah 0,5Y. Nah, 3 juta ini sama dengan C0 atau A. Yang ini disebut dengan MPC atau B. Maka C0-nya atau konsumsi otonomnya atau A-nya adalah 3 juta.
Kita lihat di multiple choice-nya. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut pada contoh soal ketiga. Di sini diketahui fungsi tabungan S sama dengan 0,25Y dikurang 10 dan investasi itu sebesar 20. Jika tabungan disamakan dengan investasi, maka pendapatan nasional dalam miliarnya berapa? Di sini ada 5 optionnya. Saya ambil soal SNMPTN IPS tahun 2009. Kita buat dulu diketahui. Tadi fungsi tabungannya adalah 0,25Y min 10 dan investasinya adalah 20. Nah, di mana tabungan itu sama dengan investasi. Ditanya berapa pendapatan nasionalnya atau Y-nya. Kita jawab, kita tulis dulu fungsi tabungannya 0,25Y min 10. Nah, kita masukkan ke rumus awalnya adalah Y sama dengan C plus S. Nah, Y di mana S-nya kita masukkan, C sama dengan 0,25Y dikurang 10. Maka Y ini karena dia sama, Y dikurang 0,25Y, maka tinggallah 0,75Y. Nah, C sama dengan C dikurang min 10. Kita kembalikan di sini sama atau C sama dengan 0,75Y plus 10. Setelah mendapatkan fungsi konsumsi, karena S sama dengan diibaratkan tabungan sama dengan investasi, maka kita masukkan di sini I-nya dengan nilai S-nya. Y-nya adalah I-nya investasinya adalah 20 ya. Nah, C-nya kita dapat dari fungsi konsumsi dari fungsi tabungan yang kita cari. Masukkan Y sama dengan 0,75Y ditambah 10. Nah, I-nya karena tadi sama dengan saving, kita masukkan nilai I yang diketahui tadi adalah 20. Kita tambahkan menjadi 30. Nah, di sini Y dikurang 0,75Y sama dengan 30. Berarti sisanya adalah 1 dikurang atau Y dikurang 0,75Y sama dengan 0,25Y sama dengan 30. Nah, kita sederhanakan Y-nya untuk mendapatkan Y ya. Akhirnya dapatlah Y sama dengan 120. Jadi pendapatan nasionalnya dari soal tadi dapat 120 miliar. Jawabannya adalah B. Masuk ke soal keempat. Jika diketahui konsumsi masyarakat itu dilambangkan dengan C sama dengan 120 ditambah 0,6Y. Bila pendapatan nasionalnya sebesar 6.000 miliar, jumlah tabungan masyarakatnya berapa? Di sini ada 5 multiple choice-nya. Yuk, kita buat diketahui. Diketahui fungsi konsumsinya 120 ditambah 0,6Y dan Y-nya pendapatan nasionalnya adalah 6.000 miliar. Yang ditanya adalah berapa tabungannya atau savingnya. Kita jawab ya. Masukkan rumus fungsinya konsumsi C sama dengan 120 ditambah 0,6Y. Untuk mendapatkan S, masih ingat? Ini cara cepatnya. Karena ini adalah A, ini adalah MPC. Atau ini B. Nah, kalau mau cepatnya, rumus S adalah min A atau min 120 ditambah di sini B-nya
Di sini adalah MPS atau 1 dikurang B. Berarti Y dikurang 0,6 dapatlah menjadi 0,4Y. Atau saya buat korek-korekan di sini ya. Y sama dengan C plus S. Nah, Y, C-nya diketahui 120 ditambah 0,6Y ditambah S. Y ini sama dengan Y ini, maka kita gabungkan. Y kurang 0,6Y sama dengan 120 ditambah S. Maka ini dapatnya 0,4Y. Kita pindahkan ke sini, min 120 sama dengan S. Sama saja kan? Kalau ini cara lambatnya, kalau yang ini cara cepatnya. Asal kita tahu bahwa ini adalah S0 atau A-nya atau min A-nya. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi tabungan, maka kita masukkan saja pendapatan nasionalnya. S sama dengan min 120, kita tambahkan 0,4 dan kita kalikan dengan pendapatan nasionalnya 6.000. 6.000 dapatnya dari 0,4 kali 6.000 adalah 2.400. Jadi S sama dengan min 120 ditambah 2.400, dapatlah tabungannya sebesar 2.280. Dari pendapatannya adalah 6.000. Maka tabungannya adalah 2.280, jawabannya adalah A. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pendapatan nasional. Dengan adanya pembahasan ini, semoga bermanfaat menambah wawasan di dalam pemahaman materi pendapatan nasional. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya video berikutnya kalian dapat notifikasi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Dah.